Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dewan Guru SD Negeri 1 Grendeng, SD Negeri 2 Grendeng, dan SD 4 Grendeng yang saya hormati, wabil khusus Saudara Wahyu Widianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian nanti akan berkolaborasi dengan Saudara Muhammad Hidayat SPD, yaitu program PKK tahun 2024. Sebelumnya adalah kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulinya alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul tempat ini dalam rangkaian acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif di sekolah bagi CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kemudian dilakukan dengan belajar berbudaya berbasis yang akan Saudara Muhammad Hidayat SPD. Namun sebelumnya kami atas nama penanggung jawab di SD Negeri 1 ini terima kasih atas semuanya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangkaian acara tersebut. Dan kami ucapkan selamat kepada Saudara Wahyu Widianto dan Saudara Muhammad Hidayat yang pada hari ini telah menempuh untuk CGP dan kegiatan proyek PKG PJOK gelombang kedua ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini akan memberikan atau penurunan kepada teman-teman kita di sini nanti, terutama untuk yang diseminasi budaya positif ini nanti akan dikembangkan di SD negeri kita ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini nanti terutama untuk budaya positif terutama di pada kita dalam pembelajarannya nanti tidak ada terutama nanti dalam pemberian nilai dan ujian, kemudian ada atau hukuman akan tidak dalam. Kemudian yang lain juga dalam sosialisasi tim dan berbasis proyek ini juga nanti akan disuguhkan permainan tradisional Gopak Sodor. Juga para guru harus mengenal betul dengan adanya permainan tradisional yang di Indonesia ini raya-raya ini. Untuk itu sekali lagi saudara berdua selama melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah sehingga nanti betul-betul diterapkan, apalagi kita saudara Wahyu Widianto ini atau guru penggerak di mana nanti sebentar lagi juga C-nya akan hilang sehingga jadi guru penggerak bisa menggerakkan semua teman-temannya ada di sini sehingga semuanya apa yang diinginkan dan semoga bagi yang belum mendaftar menjadi CGP untuk segera, karena gelombang berikut akan dibuka dengan tiada batasan jenjang umur. Untuk itu semuanya nanti ke depan di Indonesia nanti merupakan guru penggerak.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya dan selamat. Semoga dalam acara diseminasi ini dan sosialisasi yang akan disampaikan berdua ini berjalan dengan lancar dan dapat diserap oleh teman-teman semuanya dan bisa diimplementasikan kepada anak didik kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Grendeng, Bapak Darso SPD, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru di SD Negeri 1 Grendeng. Itu yang pertama mengucapkan alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini belajar bersama apa yang namanya, saya nanti mencoba menularkan atau memaparkan apa itu budaya positif. Kemudian kita berdiskusi, kemudian bisa apa tujuan akhirnya itu bisa diterapkan di ruang kelas Bapak Ibu semua. Kemudian salawat salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, panutan kita bersama, guru sejati, guru yang harus kita contoh, dan semoga kita semua bisa mendapat syafaat atau pertolongan di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, sebelum penyebaran pemahaman ini dimulai, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Pak Darso selaku kepala sekolah, Bapak Ibu selaku rekan guru, atas kehadirannya memenuhi undangan kami, saya dan Pak Amil, untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif. Nanti Pak Amil dilanjutkan dengan materi dari PKG Jogja. Kami tidak bisa mengulas apa-apa, hanya bisa berdoa semoga amal bantuan Bapak Ibu dicatat sebagai amal baik, dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif ini merupakan rangkaian materi dari yang pertama saya sampaikan tentang pembuatan visi bersama. Kira-kira sekitar 3 atau 2 minggu yang lalu ya, kita sudah membuat visi bersama. Visi itu kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan. Kemudian prakarsa perubahan itu kita turunkan menjadi yang lebih konkret melalui pendekatan baja. Baja itu buat pertanyaan sampai dijabarkan ya. Dari pendekatan baja itu maka muncullah pembiasaan-pembiasaan yang sepertinya kita sudah sangat familiar. Pembiasaan yang sebenarnya sudah kita lakukan bersama, pembiasaan yang sebenarnya Bapak Ibu sudah rutin dilakukan, mungkin tinggal kita sempurnakan saja. Dari pembiasaan itu maka muncullah yang dinamakan ini budaya positif. Nah, budaya positif ini menurut saya itu materi yang penting tapi tidak penting. Mengapa penting? Penting itu karena dengan budaya positif nanti kita bisa mengkoordinasikan siswa kita bisa membuat suasana belajar menjadi aman, nyaman. Dengan suasana belajar yang aman dan nyaman, tentunya Bapak Ibu akan lebih mudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Kemudian mengapa tidak penting? Menurut saya, karena Bapak Ibu saya yakin sudah melakukan ini
melakukan budaya positif. Nanti kita tinggal menyempurnakan saja, ya, menyempurnakan bagaimana pembiasaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep inti dari budaya positif itu sebenarnya ada 8 materi yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian dilanjutkan oleh disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan nanti kita tutup dengan yang namanya segitiga restitusi. Ini mungkin kata-kata restitusi segitiga itu agak asing, ya. Saya juga baru dapat ketika mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Tetapi sebenarnya ini secara teori, secara praktek Bapak Ibu saya sudah melaksanakan itu, apa yang namanya restitusi itu. Nah, kita akan bedah satu persatu konsep inti dari budaya positif. Bapak Ibu, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa sekarang itu paradigma belajarnya sudah berubah. Sekarang adalah pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip yang namanya berdiferensiasi. Diferensiasi itu adalah proses pembelajaran yang berdasarkan gaya belajar siswa. Kan kita ketahui gaya belajar ada 3, kinestetik, auditori, visual. Ya, itu tugas guru harus bisa mempelajari mana anak yang gaya belajar kinestetik, kemudian auditori dan visual. Nah, sekarang pembelajaran kita itu harus berdasarkan diferensiasi ini. Tujuannya apa, Ibu? Tujuannya adalah murid kita itu akan berkembang sesuai dengan teori psikologi modern, yaitu muara akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada di 6 dimensi. Kemarin kita sudah buat tentang visi bersama, ada memasukkan 3-4 dimensi dalam visi kita. Apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila? Tentu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ditambah dengan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima ada bergotong royong, yang keenam ada kreatif. Itu adalah tentang paradigma pembelajaran baru kita. Jadi belajar harus berdasarkan diferensiasi. Nah, kemudian saya lanjutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, biasanya guru itu ada miskonsepsi atau kesalahpahaman dalam mengartikan, ya. Ada 4 yang saya cantumkan di layar. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, tapi guru itu sebagai pendamping murid. Guru hanya menuntun perkembangan murid. Jadi tidak bisa, hei si A, kamu harus seperti ini, hei si B, kamu harus seperti ini. Tidak bisa seperti itu lagi guru. Guru hanya menuntun saja. Si A bakatnya membaca, kita arahkan membaca terus. Si B bakatnya menari, ya berarti kita fasilitasi dia untuk lebih banyak mengikuti ekskul menari. Tidak bisa mengontrol murid. Kemudian miskonsepsi yang kedua adalah semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang disampaikan oleh guru itu, anggapan guru itu bermanfaat dan efektif bagi siswa. Itu miskonsepsi, ya. Jadi tidak semua yang disampaikan guru itu bisa diterima dengan baik oleh siswa dan bermanfaat bagi siswa. Ini nanti kita bahas lebih lanjut di kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi.
Kemudian miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika guru itu mengkritik, itu harapannya, lah harus dikritik ini, tentu akan karakternya nangis. Atau membuat rasa bersalah, hei kowe sih misalkan orang jalan PR, jadi teman-temannya mengikuti. Nah, menunjukkan atau membuat siswa merasa bersalah itu harapannya karakternya berubah. Ah besok mesti lebih karena guru galak misalkan seperti itu. Ternyata itu sekarang hanya sebuah ilusi, tidak bisa seperti itu. Apalagi anak zaman generasi Z ini, apa ya namanya? Kalau kita berbicara karakter itu tantangan terberat kita. Kalau kita hanya menyampaikan ilmu pengetahuan saja gampang Bapak Ibu. Kita dibantu oleh Google, kita dibantu oleh HP, kita dibantu oleh chat Gemini atau chat GPT dan sebagainya. Pak Amil tadi sudah bermain chat GPT ya. Tapi bagaimana membangun karakter itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Dampak negatif dari globalisasi itu sudah meracuni kesanubari kalau bahasa hati para peserta didik, dan tugas guru itu bagaimana membuat benteng atau penyaring untuk menyeleksi dampak-dampak globalisasi itu tidak langsung ke siswa atau terpental yang jelek itu terpental, masuk itu yang positif saja. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Aku guru loh, aku lebih tua dari kamu, maka kudu manut karo aku. Nah, itu adalah ilusi atau miskonsepsi kita. Biasanya guru yang seperti itu lebih cenderung, kalau dulu itu pembelajaran berpusat pada guru. Kalau sekarang tidak, harus berpusat pada peserta didik. Jadi menganggap bahwa guru itu bisa memaksa itu tidak betul ya, ada kesalahpahaman di situ. Mengubah paradigma stimulus respon yang dulu kita kenal ke pendekatan teori kontrol yang terbaru. Saya berikan beberapa contoh. Misalkan di stimulus respon itu ada realitas kebutuhan kita sama. Guru menganggap kebutuhan saya dan kebutuhan siswa itu sama, dan itu menurut saya harus dirubah menjadi realitas kebutuhan tiap peserta didik itu beda. Si A, si B dengan guru itu pasti berbeda kebutuhannya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi guru menganggap semua murid itu sama. Dulu stimulus respon seperti itu. Tetapi dalam teori kontrol itu guru harus menganggap bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap peserta didik memiliki bakat kodrat yang berbeda, bakat bawaan yang berbeda. Dan kita hanya mengasah saja. Kemudian yang ketiga, dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Murid dianggap oleh gurunya, saya mengajar matematika 5 tambah 5 dulu stimulus respon itu, tapi sekarang beda. Cara kepriwe silakan yang bisa 2 tambah 3, bisa 1 tambah 4, kan banyak caranya. Dan stimulus respon sekarang diganti oleh teori kontrol. Kita berusaha memandang orang lain itu tentang dunianya itu dengan caranya mereka. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak tidak piket misalkan, guru langsung, kamu berani membuat sebuah kesalahan, menyalahi aturan, menyalahi tata tertib. Nah, itu dulu stimulus respon seperti itu. Kemudian dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya kurang aktual gitu. Jadi ketika murid tidak mengerjakan PR, ketika murid tidak melaksanakan piket, itu pasti punya tujuan. Ada hal baik di balik itu. Ada alasan yang baik di balik itu. Selanjutnya, contoh saja tentang orang lain itu bisa mengontrol saya.
kita menganggap bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Itu berubah. Hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Artinya murid itu bisa dikontrol ya karena dirinya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Saya bisa mengontrol orang lain, itu seperti itu. Kalau dulu, kalau sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa itu adalah dirinya sendiri. Ada nanti kita belajar motivasi intrinsik dalam diri siswa itu, ada diri murid. Yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bapak ibu membujuk kemudian gagal, bocah ora gelem-gelem ayo dipaksa. Dulu seperti itu. Tapi sekarang kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu berarti kerjasama dengan guru yang lain, konsensus itu tentang perjanjian. Nanti bisa ada di keyakinan kelas. Adalah menciptakan pilihan-pilihan baru. Sekarang itu kita tidak mengenal tata tertib. Dulu tata tertib wajib ditempel di dalam kelas gitu. Sekarang tidak ada. Tapi yang wajib ditempel adalah keyakinan kelas. Nanti kita bedakan antara tata tertib dan keyakinan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah model berpikir menang dan kalah. Kalau sekarang itu model berpikirnya itu menang dan menang. Jangan kalah, nanti itu akan membuat semangat peserta didik lebih down. Nanti kita lanjutkan kupas lebih dalam itu tentang penghargaan adalah hukuman. Saya juga sering memberikan penghargaan ke siswa, tapi ketika saya dapat materi JKP, ternyata saya memberikan penghargaan itu salah. Kalau saya memberikan penghargaan itu sama saja menghukum siswa gitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut tentang sebuah teori tentang disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Tentu disiplin ini mengacu pada disiplin diri, ada pada dalam dirinya. Disiplin erat kaitannya dengan tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya tentu berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai yang diyakini oleh orang itu sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran diri itu agak susah. Saya kalau harus sadar, oh ya ini tidak boleh itu juga susah. Apalagi murid yang usianya masih 6, 7, 8, 9 tahun. Orang dewasa pun untuk sadar ini apa, introspeksi diri ini apa itu agak susah gitu. Kalimat selanjutnya ini kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini yang bisa digarisbawahi Bapak Ibu. Tanpa imbalan atau ancaman atau hukuman. Tidak boleh memberikan penghargaan, tidak boleh memberikan ancaman, dan tidak boleh memberikan hukuman. Ketika itu dilaksanakan oleh Bapak Ibu, secara teori disiplin positif dalam diri siswa itu akan lebih cepat tumbuh daripada dengan memberikan penghargaan, ancaman atau hukuman. Karena penghargaan, ancaman atau hukuman sifatnya itu hanya sementara saja. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin yang kuat, kesadaran yang kuat, sehingga harapan kita itu murid itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu saja kita melakukan disiplin tujuannya adalah memberikan kesadaran yang kuat, memberikan motivasi ke peserta didik yang kuat, sehingga murid kita itu ada perubahan yang berjalan ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah, apa saja itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama? Itu adalah lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ada contoh nilai kebajikan atau institusi atau organisasi, ada 3.
Yang pertama tentu kita sudah mengenal betul apa itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi itu. Tadi kita sebutkan beriman, kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian IBO Primary Years Program atau PYP kalau bahasa Jawanya ini saya agak susah kalau mau bahasa Inggris. Itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini lebih banyak. Kemudian yang ketiga, kebaikan tentang keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya. Satu, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Life skill itu biasanya kita masukkan ke program P5 ya, kalau kita. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada suatu organisasi. Ada 3. Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar kita ataupun kebutuhan dasar murid kita. Secara teori, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Saya butuh uang, maka saya bekerja. Saya butuh makan, ya saya mencari nasi. Segala sesuatu yang apa kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Saya jadi guru berarti berharap saya mendapat gaji seperti itu. Saya jadi guru berharap murid saya menjadi lebih baik. Ada tujuan tertentu di situ. Kemudian kita akan lanjutkan kalimat berikutnya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, apa saja? Pertanyaannya, apa saja sih kebutuhan dasar manusia yang tentunya harus kita penuhi? Bukan kebutuhan murid, tapi kebutuhan manusia secara global. Dari bayi sampai orang yang berumur ya. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu pasti rasakan betul. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kita harus punya rasa kebutuhan bertahan itu. Ya, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau dalam bahasa ekonomi ini kebutuhan primer namanya ya. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh rasa kasih sayang. Kita juga butuh rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kalau saya contohkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ke dalam ruang kelas kita, misalkan tadi saya sama Mbak Fitri membahas anak yang tidak bisa diam itu, berarti menurut saya dia itu belum terpenuhnya kebutuhan rasa dan diterima dan kasih sayang. Di balik kegelisahan atau ketidakbisaan menengah ya bahasa Jawanya, di balik ketidakbisaan menengan dia itu pasti ada muncul rasa itu. Dia merasa kebutuhan saya itu belum terpenuhi. Rasa kasih sayang gurunya atau rasa kasih sayang orang tua atau keluarganya tidak diterima baik dengan dia, maka dia bergejolak. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga penguasaan. Itu tentang harga diri. Ya, kalau orang dewasa pasti tahu ketika diajak harga dirinya diinjak-injak. Kalau bahasa kasarnya pasti kita akan berontak juga. Keinginan dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Kadang murid kita itu harus diakui. Ketika dia mengerjakan 100, kok kita hanya menilai 100 saja, itu akan jauh lebih kebutuhan penguasanya tidak terpenuhi. Bisa juga Bapak Ibu 100 dianggap
kamu hebat, hanya sekedar tulisan saja itu sudah memenuhi kebutuhan dasarnya si murid itu. Jadi ditambahin misalkan good job atau kamu hebat gitu. Itu jauh lebih mendorong motivasi belajarnya dia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Ini misalkan kalau saya contohkan di dalam ruang kelas, murid biasanya kamu kok tidak menulis gitu kan. Kamu kok ketika mengerjakan tidak mengerjakan, yang lain mengerjakan, berarti ini mungkin atau dia cenderung pasif di kelas. Ini mungkin dia belum terpenuhinya kebutuhan kebebasan. Dia merasa jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, jadi dia merasa ya udah nukar PDW gitu. Dia butuh kebutuhan kebebasan itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ketika anak bermain itu ya biarkan. Kalau anak bermain sampai kelewatan ya itu baru kita berikan restitusi nanti namanya kita ya. Atau misalkan Bapak Ibu ada anak kecil di dalam masjid itu gelowean, kemudian dimarahi, akhirnya dia tidak mau masuk masjid lagi, tidak mau masuk masjid lagi, juga itu menurut saya keliru juga. Anak ya dunianya adalah bermain, tertawa, humor gitu. Itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau kita berbicara kebutuhan dasar, maka kita juga harus kaitkan dengan yang namanya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya manusia itu menghindari hukuman. Hanya orang nyaman, hanya wedi mokdomai, hanya apa dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Hanya menyusul arah gasik ben dapat bintang, misalkan seperti itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Dari menghindari hukuman dan mendapat imbalan itu adalah contoh motivasi ekstrinsik atau dorongan dari luar dalam dirinya murid itu. Kalau contoh motivasi intrinsik itu ada di ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Tentunya dengan nilai-nilai yang dipercaya, itu adalah motivasi intrinsik, kesadaran diri gitu ya. Ini secara teori saya tidak akan kupas mungkin ya, yang ini tulisan terlalu kecil. Sepintas saja, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kehukuman itu adalah motivasi yang tingkatannya terendah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ada tahap-tahapannya. Kalau ada siswa dia berkata, ngesuk aku mangkat jasik ben oleh bintang misalnya, itu adalah motivasi terendahnya dia. Motivasi yang kedua ya, misalkan motivasi terendah itu yang menghindari hukuman. Kemudian yang naik selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi tertinggi, datangnya bukan dari luar, bukan dari ekstrinsik, tapi dari intrinsik. Ya, sekuat apapun kalau motivasi intrinsiknya nggak jadi, ya kita nggak jadi juga gitu. Kita hanya berikan motivasi ekstrinsik. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang tadi disinggung oleh Pak Darso selaku kepala sekolah. Apa itu hukuman? Bedanya dengan konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terancana atau secara murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau yang tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman itu merupakan biasanya itu fisik dan psikis.
Hukuman terjadi ketika ada peraturan. Peraturan itu dari mana? Peraturan itu pasti kita yang membuat satu arah. Misalkan tata tertib, tempelkan. Anak-anak, ini adalah peraturan kelas yang tidak boleh kamu langgar. Apakah anak-anak dilibatkan untuk membuat peraturan itu? Jawabannya tentunya tidak. Maka itu ketika siswa melanggar ada hukuman di situ. Hukuman hanya dari satu arah yang membuat dari guru. Perbedaannya dengan konsekuensi apa? Konsekuensi itu biasanya terencana. Kalau tadi hukuman secara tiba-tiba, konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor. Ini sudah ada dua arah sebenarnya. Ada keyakinan kelas. Murid dapat membuat keyakinan kelas. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau hukuman itu tiba-tiba, kalau konsekuensi itu terencana. Dan yang terakhir itu restitusi. Ini yang biasanya dinamakan memanusiakan manusia. Dalam ketika murid ada sebuah kasus, maka kita lakukan restitusi. Jangan hukuman, jangan konsekuensi. Kalau kita melakukan restitusi, itu cenderung memanusiakan manusia. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi siapa yang memperbaiki? Bukan guru, tapi murid itu sendiri. Itu restitusi. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu garis bawah, solusi sendiri. Nanti guru tidak akan memberikan solusi. Kamu terlambat karena apa? Solusinya apa? Ya kamu harus tahu sendiri gitu. Ini perbedaan Bapak Ibu. Ini saya akan bacakan 2-3 aja ya, terlalu banyak. Identitas gagal itu ada di hukuman semua. Itu gagal. Hukuman itu pasti menggagalkan. Contoh, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu hukumannya misalkan ya. Kalau di identitas sukses dalam disiplin, konsekuensinya itu ada murid belajar taat peraturan. Jadi tidak menyembunyikan kesalahan tapi taat pada aturan. Kemudian dalam restitusi, murid itu memecahkan masalah. Tadi saya garis bawahi, murid mencari solusi sendiri. Kemudian dalam hukuman itu kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Biasanya itu kita menggunakan kata-kata jangan bicara sendiri. Kita ganti saja dengan kalimat positif. Yang tertib ya dek ya, misalkan seperti itu. Kan menghilangkan kata jangan. Tidak boleh menggunakan kata jangan ya. Jangan menggunakan kata tidak. Jadi jangan dan tidak sekarang harus dihilangkan. Ya tidak. Iya, bahasa TikTok. Gunakan kalimat yang positif, itu ada di konsekuensi. Kemudian di restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Dia udah baik. Kalau di restitusi itu kesadaran dirinya udah baik, motivasi intrinsiknya udah ada ya, kira-kira segitu. 2 contoh tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini Bapak Ibu yang sebenarnya saya juga lakukan ini. Saya juga sering memberikan penghargaan. Tapi penghargaan itu adalah menghukum. Kita ambil contoh, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya kita buat sistem ranking, ya, yang ranking kedua itu merasa dihukum. Aduh, yang ranking kedua, kata aduh saja itu sebenarnya sudah hukuman. Atau saya berikan contoh, misalkan Bu Darni, anak-anak sini masuk, gitu kan? Bu Darni di dalam kelas, anak-anak setelah itu berebut masuk tanpa antri, masuk. Satu Senin, Selasa seperti itu, Rabu seperti itu, tapi tiba-tiba Bu Dani berpikir, kepriwe carane ben anak-anak itu tertib masuknya, tidak berebutan misalkan. Maka Bu Dani misalkan, ngesuk aku gawe bintang. Anak-anak
siapa yang antri masuk dapat bintang misalkan. Ada penghargaan bintang di situ. Tertiblah anak-anak itu Bu, karena senang dapat bintang. Antri-antri kok dapat bintang, tempel-tempel. Masuklah dengan tertib. Suatu ketika misalkan Bu Dani tidak masuk, digantikan oleh Pak Amil. Pak Amil tidak tahu untuk caranya Bu Dani mendapatkan atau apa namanya ribetnya. Kembali lagi jorok-jorokan. Akhirnya apa? Yaitu hukuman. Konsekuensi ya hukuman. Jadi penghargaan itu sebenarnya itu jangka pendek saja. Jangka panjangnya ya anak itu kembali lagi. Itu yang bisa saya dapat penghargaan adalah hukuman. Atau yang dapat perkalian, yang bisa menghafal perkalian besok dapat reward atau penghargaan. 1 hari, 2 hari, 3 hari dia bisa. Tapi ketika nggak ada penghargaan, lah Bu Guru, lah penghargaan, lah hadiah yang mau. Nah, itu sebenarnya menghukum seperti itu Bapak Ibu. Jangka panjang itu menghukum. Nah, betul. Jangan-jangan kalau udah dewasa masuk ke ketagihan judol dan sebagainya, judi online. Kan ada reward, ya kan? Iya, reward. Dari kecil sudah ada, misalkan dari anak SD sudah dikasih penghargaan terus, hanya dari sampai dewasa harus diberi penghargaan. Sama orang tuanya bisa juga lagi. Ibu, kok orangnya Bu Guru aja dapat memberikan apa namanya hadiah. Aku ngesuk, tangi kasih duit 10.000 Ibu. Nah, itu meminta sebenarnya. Nah itu yang dikatakan penghargaan itu menghukum sebenarnya dalam jangka panjangnya. Kira-kira seperti itu Bu. Saya juga melakukan itu Bu, memberikan penghargaan karena pengen cepat gitu kan. Tapi ternyata dalam jangka panjang itu sebagai hukuman untuk siswa. Dan ini mungkin kita harus ubah sama-sama. Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Kita 10 menit lagi selesai sepertinya. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama ada menghukum. Guru itu bisa dikatakan menghukum seperti apa? Guru itu bisa dikatakan pembuat merasa bersalah seperti apa? Guru itu bisa menjadi teman. Guru itu bisa menjadi pemantau. Guru itu bisa menjadi trial manager. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa introspeksi, aku sebagai apa sih, gitu kan? Aku posisi kontrolnya guru itu sebagai apa? Apakah aku sebagai penghukum? Apakah sebagai manajer gitu? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita bedah satu-satu. Saya punya kasus, contoh kasus seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika upacara siswa tidak memakai atribut. Jika Bapak Ibu mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak memakai atribut, itu berarti Bapak Ibu sebagai penghukum. Atau misalkan kamu berangkat kesiangan, bersihkan kelas dulu semua, bersihkan WC, itu berarti sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, jika Bapak Ibu mengatakan seperti ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak, itu adalah menghukum bahwa guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Murid di branding bahasa sih, kayak apa ya? Dibuat merasa bersalah. Aduh, didoktrin betul. Aduh, yang salah ya Pak, maaf ya Pak. Jika ada seperti ini, jika Bapak Ibu mengucapkan seperti itu ketika murid kita melakukan kesalahan, maka Bapak Ibu ada di fase pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya masih dengan kasus sama. Jika Bapak Ibu mengatakan seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini saja. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Maka Bapak Ibu sebagai teman. Jika ada sebuah kasus seperti itu, Bapak Ibu dengan kata-kata ini seperti itu, intinya ya contoh seperti itu, maka Bapak Ibu posisinya sebagai teman. Lanjut kita sebagai posisi pemantau. Bapak Ibu ada kasus seperti itu mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi
dan jangan diulangi lagi ya. Ini posisi adalah sebagai pemantau. Bapak Ibu sudah memberikan solusi, tidak menghukum kan, tidak ada hukuman di situ, tidak ada konsekuensi di situ, tapi memberikan solusi tidak apa-apa, tapi besok harus pakai dan belilah di operasi. Itu ada solusi di situ. Bapak Ibu sebagai pemantau saja, melihat saja itu. Dan ini tingkatan yang paling ideal menurut saya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jika Bapak Ibu mengatakan seperti itu, jika terjadi sebuah kasus, maka Bapak Ibu sudah ada di tingkatan yang paling ideal menjadi guru, seorang manajer. Manajer itu tingkatan yang paling ideal. Yang diharapkan pemerintah, semua guru menjadi manajer. Jadi di situ kita lihat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Guru itu menggali. Apa kamu salah? Salahnya kamu di mana? Tidak, kamu tidak membawa hukum misalkan. Jadi guru menggali kesalahan, menggali dalam diri siswa itu menyebutkan kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki? Guru tidak memberikan solusi, tapi memancing siswa untuk mencari solusi sendiri. Yes, tugas kita sebenarnya kan ya Bu, kita tidak memberikan solusi, kita memancing-mancing saja. Nah, ini tingkatan yang paling ideal sebagai guru ya. Nah, lanjut ke materi keyakinan. Ini yang saya tadi sampaikan Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bukan tata tertib. Kita sekarang tidak pernah dengar tata tertib ya. Sekarang adanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu adalah sumbernya dari warga sekolah. Boleh kesepakatan kelas. Siswa kepengen apa? Anak-anak, kamu dalam belajar dengan Pak Amil kepengen aturan seperti apa? Ungkapkan semua, tulis. Kita tampung. Sebagai guru kita hanya menampung saja. Setelah menampung kita menyimpulkan bersama anak-anak. Itu yang dinamakan kesepakatan kelas. Nah, jika ada kesepakatan kelas, maka anak-anak cenderung lebih bisa mengontrol dirinya. Loh, peraturan kayak bisa gawe ini ya. Masanya orang menyepakati sendiri gitu. Berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas tata tertib itu sekolah yang buat. Anak-anak ini tata tertibnya. Mau nggak mau kamu harus melaksanakan itu. Dari satu sisi, dari satu pihak saja kalau peraturan kelas. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, dalam redaksi keyakinan kelas itu kata-katanya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, jadi tidak perlu panjang-panjang. Misalkan disiplin dalam belajar cukup, tertib itu juga cukup. Tertib kan tidak mengecek dan sebagainya nanti. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jangan menggunakan kata sesuai dengan ini untuk membuatnya. Jadi buat atau bisa biasa pengen siapa kelasnya. Nah, ini materi yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Ini yang menurut saya solusi yang bisa memanusiakan manusia gitu ya. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Sebelum kita belajar ke 3 langkah itu, maka apa sih sebenarnya segitiga restitusi gitu? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog. Bisa digarisbawahi Bapak Ibu. Guru itu hanya dialog dengan siswa yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan yang murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hanya dialog yang harapannya murid bisa mandiri dan bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan posisi kontrol seorang manajer. Ya. Langkah segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian lanjut langkah yang kedua juga satu mudah,
Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini materi terakhir. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kata-katanya Bapak Ibu, misalkan Pak Amil itu berbuat salah kepada saya. Muridnya Pak Amil dipanggil oleh saya, Pak Amil gitu kan. Amil gitu ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR gitu. Alasannya, saya capek Pak, tadi malam saya tidurnya terlalu malam membantu ibu. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Saya harus berkata, baik Pak Amil. Baik Amil, kamu tidak mengerjakan PR itu wajar. Pak Guru juga dulu pernah tidak mengerjakan PR. Itu berarti proses menstabilkan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu sudah pilih kata-kata ini. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi. Kamu berhak merasakan begitu. Ambil berbuat tidak mengerjakan PR tidak apa-apa. Bapak juga dulu seperti itu. Itu hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Berarti ketika bapak ibu mengatakan seperti itu anak akan lebih tenang pertama. Itu ada proses menstabilkan identitas dulu. Setelah stabil identitasnya, maka bapak ibu harus lakukan langkah yang kedua, dialog yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Apa kata-katanya? Kamu pasti punya alasan itu. Bapak tahu Amil tidak mengerjakan PR pasti ada alasannya. Amil tidak piket pasti ada alasannya. Nah, ketika bapak ibu mengatakan seperti itu, berarti bapak ibu sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Oh, kamu ternyata tidak mengerjakan PR karena membantu ibu tadi malam sehingga capek. Ya kan? Berarti alasannya karena ada membantu ibu. Katakan lagi, tidak apa-apa, itu berarti suatu kebaikan yang kamu lakukan. Ada kesalahan, tapi di balik kesalahan itu ada kebaikan. Itu yang dinamakan validasi tindakan yang salah. Contohnya misalkan padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu, ya. Kamu patut bangga Amil karena kamu bantu ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu berarti langkah yang kedua tentang validasi tindakan salah. Kita hanya dialog saja dengan murid, dengan muka, tentu saja dengan muka tersenyum ya, tidak tentu muka yang marah gitu. Tahapan yang ketiga dari restitusi, tahapan yang terakhir Bapak Ibu. Ini berdasarkan prinsip bahwa kita itu termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan? Contohnya, kata-katanya apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Tadi misalkan Pak Amil melakukan kesalahan ya. Saya sudah sampai ke validasi tindakan yang salah. Saya katakan, Amil, berarti menurut kamu melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas tidak? Pak Amil jawab, iya Pak. Nah, berarti itu Bapak Ibu sudah melakukan atau menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kamu langgar atau keyakinan apa yang kamu langgar? Tidak disiplin, tidak bertanggung jawab misalnya. Nah, itu Bapak Ibu berarti sudah menanyakan keyakinan. Siswa sudah bisa mencari solusi. Siswa sudah sadar, oh ini yang salah gitu. Jadi tidak merasa dihukum, tidak takut gitu. Kemudian ketika saya mengatakan, nah itu kamu tahu ada kesalahan, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Nah, dipancing seperti itu, anak itu pasti akan jawab, besok harus lebih disiplin atau besok tidak mengulangi lagi. Nah, tidak mengulangi itu pun besok yang dan anak itu tahu tidak ada perintah dari jangan lagi, tapi anak-anak sudah sadar. Oh, lagi itu yang tahap segitiga restitusi yang itu. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu adalah tadi sebuah dialog untuk menangani sebuah kasus. Ada tahapannya 3, stabilkan dulu identitasnya, kemudian lakukan validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program
disiplin positif, guru itu hendaknya memiliki standar kepribadian, standar profesional, dan sosial yang baik. Kemudian, guru itu sebaiknya mampu merefleksikan dirinya. Kesadarannya juga ada. Dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu sebagai manajer, posisi yang paling ideal yang diharapkan oleh kita bersama sebagai posisi manajer. Tentunya guru itu sebagai penuntun murid-muridnya akan menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menurut saya guru itu sebenarnya harus merdeka terlebih dahulu. Dirinya itu harus merdeka. Mana mungkin guru melakukan pembelajaran kurikulum merdeka tetapi dalam dirinya belum merdeka. Arti dalam dirinya merdeka atau guru itu harus merdeka adalah guru harus melepaskan semua permasalahan hidupnya ketika melangkahkan kaki dalam kelasnya. Jadi orang mikir utang, orang mikir masalah keluarga, orang mikir apa-apa ketika di dalam kelas. Jadi guru harus merdeka dulu sebelum mengajarkan kurikulum merdeka. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang sopan. Semoga Bapak Ibu bisa belajar bersama dan melakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Miss Amil. Mas Praja sedang apa? Sedang mengerjakan PR. Oh, mengerjakannya di sekolah. Kenapa Mas Praja? Lupa. Oh, lupa. Coba sini, berdiri dulu. Tidak mengerjakan PR tidak apa-apa Mas Praja. Kemarin juga ada anak tidak mengerjakan PR tidak apa-apa. Tapi Pak Guru yakin Mas Praja itu tidak mengerjakan PR ada alasannya. Iya kan? Iya. Alasannya apa kira-kira? Karena tadi malam membantu ibu, terus kelelahan tidur. Membantu ibu, kemudian lelah tidur. Iya. Oke, baik. Berarti ada kebaikan yang Mas Praja lakukan, yaitu membantu ibu. Tadi malam, tadi pagi datangnya terlambat tidak? Tidak. Tidak. Berarti ada kebaikan lagi. Mas Praja sudah disiplin, datangnya tepat waktu. Tetapi dari kesalahan itu Mas Praja kira-kira melanggar kesepakatan kelas tidak? Iya. Apa yang dilanggar? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik. Mas Praja mau memperbaiki? Mau. Bagaimana kira-kira memperbaikinya? Disiplin. Dengan disiplin. Disiplin. Oke, bagus ya. Jadi nanti diperbaiki setiap hari, lakukan dengan disiplin untuk mengerjakan PR. Terima kasih dari Pak Guru ya. Iya. Silakan Mas Praja siap-siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih ya. Sama.
lupa. Oh lupa, coba sini berdiri dulu. Tidak mengerjakan PR tidak apa-apa Mas Praja. Kemarin juga ada anak tidak mengerjakan PR tidak apa-apa. Tapi Pak Guru yakin Mas Praja itu tidak mengerjakan PR ada alasannya, iya kan? Iya. Alasannya apa kira-kira? Karena tadi malam membantu ibu, terus kelelahan tidur. Membantu ibu, kemudian lelah tidur. Iya. Oke baik, berarti ada kebaikan yang Mas Praja lakukan yaitu membantu ibu. Tadi malam, tadi pagi datangnya terlambat tidak? Tidak. Tidak, berarti ada kebaikan lagi Mas Praja sudah disiplin datangnya tepat Pak. waktu. Tetapi dari kesalahan itu Mas Praja kira-kira melanggar kesepakatan kelas tidak? Iya. Apa yang dilanggar? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Baik, Mas Praja mau memperbaiki? Mau. Bagaimana kira-kira memperbaikinya? Disiplin. Dengan Dengan disiplin. Oke bagus ya. Jadi nanti diperbaiki setiap hari, lakukan dengan disiplin untuk mengerjakan PR. Terima kasih dari Pak Guru ya. iya. Silakan Mas Praja siap-siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Iya. Terima kasih ya. Sama.